Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tutorial penggunaan website DSIOB. Pertama, ketika kita telah membuka website dsiob.id, maka akan tampil halaman utama dari DSIOB. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah login. Dengan klik login, kemudian memasukkan username dan password untuk login. Kemudian, setelah kita mengetikkan password untuk login, kita dapat melakukan sign in untuk masuk ke dalam DSIOB. Setelah sign in, maka akan diminta 6 kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor WA untuk akun yang terdaftar. Setelah mendapatkan kode OTP, maka isikan kode OTP pada verifikasi OTP DSIOB. Kemudian klik sign in. Nah, kita akan masuk ke tampilan dari DSIOB setelah login. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan tahun akademi dan semester di mana kita akan melakukan penginputan ataupun mengerjakan data. Karena hal ini harus benar-benar diperhatikan. Karena apabila kita menginput pada semester yang salah, maka data yang diinput akan tidak berada pada tempat yang semestinya. Oke, di sini saya akan mencoba untuk input di 2018-2019 semester genap. Kemudian, jangan lupa untuk klik update. Di bawah tahun ajaran ini, terdapat banyak ribbon-ribbon, di mana ribbon-ribbon ini memiliki fitur dan fungsinya masing-masing. Yang pertama, itu ada mahasiswa. Nah, untuk mahasiswa ini adalah tampilan-tampilan daftar-daftar mahasiswa dari tiap angkatan. Jadi, apabila ingin menambahkan mahasiswa, hal pertama yang kita lakukan itu adalah mendownload template dari mahasiswa. Nah, kemudian buka template yang telah di-download tersebut. Kemudian pada template ini akan ada kolom nomor, NIM, nama, dan tahun angkatan. Setelah kita memasukkan semua datanya, kemudian kita dapat import dengan choose file, kemudian pilih hasil template-nya, dan import hasil input template. Maka secara otomatis nama mahasiswa akan terimport ke DSIOB. Dan di sini sudah terimport data-data mahasiswa dari 2018, 2019, hingga 2022. Untuk melihat daftar nama mahasiswanya, kita dapat mengganti tahun angkatan yang ingin kita lihat. Misal, saya ingin melihat angkatan 2020. Klik 2020, kemudian klik buka. Maka akan ditampilkan mahasiswa angkatan 2020. Kemudian ada ribbon CPL. Nah, pada ribbon CPL ini akan ditampilkan CPL dalam kurikulum yang akan diinput. Nah, kebetulan di sini sudah terinput sebanyak 11 CPL dari kurikulum, yaitu CPL 1 hingga CPL 11, yaitu dengan nama A hingga K. Apabila ingin menambah CPL, kita dapat menekan tombol tambah. Kemudian ketikkan nama CPL beserta keterangan dari CPL, kemudian diklik simpan. Kemudian ada yang namanya ribbon mata kuliah. Nah, pada ribbon mata kuliah ini akan ditampilkan daftar-daftar nama mata kuliah yang ada di kurikulum. Berikut adalah daftar-daftar mata kuliah yang telah diinput sebelumnya. Apabila kita ingin menambahkan mata kuliah baru, kita dapat klik tombol tambah. Nah, kemudian kita mengisi kode mata kuliah, nama mata kuliah, semester dari mata kuliah tersebut beserta SKS, dan tinggal klik simpan. Kemudian ada ribbon mata kuliah dan CPL. Nah, sebagaimana kita tahu, mata kuliah itu mengandung CPL atau capaian pembelajaran. Nah, untuk menghubungkan antar mata kuliah yang telah kita input tadi dengan CPL-nya, itu dapat menggunakan ribbon mata kuliah dan CPL ini. Untuk menghubungkannya, kita tinggal pilih mata kuliah yang ingin dihubungkan. Misal, kalkulus 1. Kemudian diklik select. Nah, di sini
kita tinggal pilih CPL yang ingin dihubungkan dengan mata kuliah tersebut dengan klik pada nama CPL, pilih. Misal saya ingin menghubungkan kalkulus 1 dengan CPL B, kemudian tinggal disimpan. Maka kalkulus akan bertambah CPL B. Nah, karena ini adalah sebuah kesalahan, saya dapat menghapusnya dengan klik tombol action yang ada di kanan. Nah, sudah. Kemudian masuk ke ribbon CPMK. Nah, dari tiap CPL terbagi lagi dengan teratas CPMK pada tiap mata kuliah. Jadi, misal saya buka CPMK pada Fisika Dasar 1 dengan CPL A. Saya klik CPMK. Ini karena tahun ajarannya genap, sementara Fisika Dasar 1 itu ganjil, maka tidak ada CPMK yang terinput. Maka kita akan coba cari mata kuliah semester genap. Itu salah satunya itu ada PTIT 1. Nah, klik tombol CPMK. Nah, di sini akan tampil CPMK yang sudah diinput sebelumnya untuk CPL C pada mata kuliah PTIT 1. Nah, untuk menambahkan CPMK, kita tinggal ketik nama CPMK-nya di sini, deskripsi CPMK-nya apa, kemudian bobot CPMK dari CPL. Karena di sini untuk CPL C, berarti ini maksudnya bobot CPMK untuk CPL C. Nah, kebetulan di sini ada 3 CPMK, yaitu CPMK 18, 19, 20, dan total bobot ini harus berjumlah 100%. Dan apabila terdapat kesalahan dalam penginputan CPMK, itu dapat dihapus dengan klik tombol action yang di kanan, atau ingin mengubah datanya dengan klik tombol action yang sebelah kiri yang berwarna hijau. Kemudian untuk ribbon metode penilaian, nah pada metode penilaian ini adalah metode penilaian tiap CPMK dari mata kuliah tersebut. Karena kan tiap CPL pada mata kuliah itu terbagi lagi atas CPMK. Nah, tiap CPMK tersebut memiliki metode penilaiannya masing-masing. Misal, saya akan klik data mining pada CPLD dengan CPMK 5. Pilih metode penilaian. Maka di sini akan muncul metode penilaian apa saja yang ada di situ. Nah, kebetulan sini sudah ada project dan UAS. Saya akan mencontohkan satu dengan cara menghapus project ini. Project saya hapus. Oke, hanya tersisa UAS dan totalnya masih 70%. Sementara totalnya itu harus 100%. Maka saya akan menambahkan project kembali dengan klik metode penilaian yang diinginkan. Kemudian klik persentasenya, yaitu sebesar 30%. Oke, maka metode penilaiannya sudah kembali. Kemudian ada pemetaan mata kuliah. Nah, pada pemetaan mata kuliah ini merupakan rangkuman dari yang kita kerjakan sebelumnya. Saya akan coba contohkan pada PTT 1. Pada PTT 1. Nah, di sini akan ditampilkan pemetaan untuk mata kuliah PTT 1, di mana PTT 1 itu memiliki CPL C, kemudian terbagi atas 3 CPMK, yaitu CPMK 18, 19, 20, dan bobot tiap CPMK per CPL itu ada 30%, 40%, dan 30%. Nah, sementara metode penilaian untuk tiap CPMK itu kebetulan untuk PTT 1 itu hanya project sebesar 100%. Maka saya coba kasih contoh yang lain. Metode penilaian untuk data mining. Nah, data mining ini kan terdapat banyak CPMK. Maka untuk pemetaannya akan lebih ribet. Kita coba lihat pemetaan pada data mining. Untuk pemetaan pada data mining lebih kompleks daripada PTIT sebelumnya. Nah, di sini terlihat jelas bahwa data mining memiliki 2 CPL, dan tiap CPL itu terdiri atas beberapa CPMK, di mana CPL C terdiri atas CPMK 4, 5, 6, 7, sementara CPL D juga terdiri atas CPMK 3 dan 5. Dan tiap bobot CPMK adalah sebagai berikut. Dan tiap penilaian tiap CPMK tersebut juga terpampang jelas pada pemetaan mata kuliah ini. Kemudian ada ribbon kuliah, matkul, dan mahasiswa. Nah, untuk kuliah, matkul, dan mahasiswa ini itu berfungsi untuk menunjukkan mahasiswa
tiap mata kuliah. Misal saya klik kuliah matkul dan mahasiswa, karena ini semester genap berarti ada di PTIT 1. Untuk PTIT 1 di select. Nah, kita dapat download template untuk import data mahasiswa tersebut untuk mata kuliah PTIT 1. Cara import, setelah download template, maka kita tinggal memasukkan nomor, NIM, nama mahasiswa, tahun angkatan untuk mata kuliah PTIT 1 tersebut. Setelah ini dimasukkan semua, kita dapat upload dengan choose file, ambil data yang tadi, kemudian diimport. Karena tadi datanya masih kosong, maka yang terimport itu tidak ada. Tapi apabila sudah ada data yang dimasukkan ke situ, maka akan secara otomatis terimport. Saya akan mencontohkan yang sudah ada contohnya, sudah ada. Karena PTIT 1 untuk angkatan 2019 itu ada di tahun 2021 genap. Mohon maaf, sebelumnya maksud saya 2020-2021 genap. Maka kita ubah ke 2020-2021 genap. Kemudian kita lihat kuliah matkul dan mahasiswa PTIT 1. Nah, di sini adalah daftar mahasiswa yang mengambil PTIT 1 pada tahun ajaran 2020-2021 semester genap. Akan tampil seperti ini apabila telah diimpor. Kemudian ada nilai kuliah. Nah, untuk nilai kuliah, setelah kita klik nilai kuliah, maka akan muncul mata kuliah yang akan di-input nilai kuliahnya. Nah, kemudian di sini saya coba lihat salah satu mata kuliah semester 4, karena saya lihat di semester genap. Saya akan lihat untuk otomasi produksi. Kita bisa klik view untuk lihat daftar nilainya. Mungkin kita akan menunggu sebentar karena di sini untuk nilainya sudah diinput sebelumnya. Oke. Nah, karena sebelumnya sudah diinput, maka akan tampil secara otomatis nilai-nilai untuk mata kuliah otomasi produksi. Penilaiannya itu berdasarkan CPMK, dan CPL tersebut. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, apabila terdapat kesalahan, untuk menghapus nilai satu mahasiswa, dapat mengklik NIM pada mahasiswa tersebut. Oke. Kemudian ada yang dinamakan dengan report prodi. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan bagaimana cara menginput nilai mahasiswa tersebut. Itu dapat kita klik lagi nilai kuliah, kemudian pilih mata kuliahnya, kemudian kita pilih view. Ini hasilnya karena sudah ada, jadi kita tidak akan bisa menimpanya. Kita coba input ya, untuk statistika industri 1. Ini jika kita ingin menginput satu-satu, tapi hal ini akan sangat melelahkan, maka caranya adalah dengan upload. Kita klik upload. Di sini akan ada template Excel, di mana akan memudahkan kita untuk menginput nilai mata kuliah tersebut. Pertama, kita bisa mendownload template-nya untuk statistika industri 1, download. Kemudian buka template. Template-nya akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita tinggal menulis nomor, NIM dari mahasiswa, nama mahasiswa, tahun angkatannya, beserta nilainya. Di mana nilai tersebut sudah disesuaikan dengan CPL dan CPMK pada mata kuliah tersebut, di mana statistika industri 1 itu ada 1 CPL, yaitu CPL A, dan memiliki 5 CPMK, dan tiap CPMK tersebut memiliki metode penilaiannya tersendiri, seperti yang ada pada tabel. Maka kita tinggal mengisi nilai yang ada pada tabel tersebut, 90, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita tinggal save. Untuk uploadnya tinggal choose file pada di sini, klik nilainya, kemudian diimport, maka secara otomatis nilainya akan terimport. Kemudian ada ribbon report prodi, di mana pada report prodi ini adalah untuk melihat hasil
laporan untuk program studi kita, di mana itu ada terbagi nilai CPL seangkatan, transkrip nilai, CPL perbandingan angkatan, dan nilai CPMK per seangkatan. Kemudian kita contohkan nilai CPL seangkatan. Oke, saya akan buka untuk angkatan 2019. Kita buka. Oke. Karena datanya cukup besar, maka akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, setelah itu maka akan kelihatan nilai untuk tiap CPL pada angkatan 2019. Misal CPL A untuk Galuh 75 dan seterusnya. Kemudian report prodi yang selanjutnya itu ada transkrip nilai, di mana transkrip nilai ini akan menunjukkan transkrip sistem OBE, yaitu berdasarkan CPL. Misal saya akan cari 19040312. Oke, tinggal kita klik NIM-nya, kemudian disubmit, maka akan muncul transkripnya dengan nilai CPL-nya. Tinggal menunggu hingga muncul hasil report untuk mahasiswa tersebut. Oke. Nah, untuk mahasiswa dengan NIM 19012, berikut adalah transkripnya, di mana untuk CPL A memiliki 76% dengan predikat E, di mana E tersebut di bawah ada penjelasannya, yaitu unggul. Kemudian ada X itu luar biasa, C itu kompeten, U itu tidak kompeten, atau kurang dari 60. Nah, kemudian untuk report selanjutnya itu ada CPL perbandingan seangkatan. Hal ini berguna untuk membandingkan CPL tiap angkatan, sama seperti melihat CPL seangkatan tadi. Dan juga bisa melihat nilai CPMK satu angkatan juga untuk tiap mata kuliah. Misal untuk angkatan 2019, saya akan lihat tahun akademik untuk PTIT 1 ya. PTIT 1 pilih mata kuliahnya, kemudian kita pilih tahun akademiknya, di mana angkatan 2019 mengikuti PTIT 1 itu pada 2020-2021 genap, maka kita klik 2020-2021 genap, kemudian diklik buka. Oke, maka akan tampil. Dengan kita harus menunggu sebentar. Oke, maka akan tampil nilai CPMK-nya sebagai berikut untuk tiap CPMK-nya. Kemudian di sini hanya tersisa set tahun akademik, di mana ini sama seperti tadi, dengan klik tahun akademik kita bisa mengupdate atau mengubah tahun akademik di mana kita akan mengerjakan data. Kemudian ada setting dosen, ini cuma untuk bagian developer, itu bukan bagian kita. Oke, kemudian ada view prosedur, ini ada prosedur secara umum dari DSI OBE. Maka cukup sekian penjelasan saya mengenai penggunaan website DSI OBE. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.